Episode kedua spin-off Godzilla 2023. Rencana Kaisar. Wakinya didampingi Letnan Shaw yang diam-diam mengawasinya. Mereka menemukan bahwa isotop itu bukan dari ledakan nuklir, melainkan bergerak teratur dan terus berpindah di dalam hutan. Hal ini jelas sangat tidak masuk akal. Karena tidak ada pilihan lain, mereka berdua hanya bisa memeriksa sepanjang jalur yang mereka lalui. Suatu hari, Keiko baru saja selesai memasang alat deteksi. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari hutan di seberang. Keiko berniat memanggil Letnan Shaw, namun saat menoleh, dia justru mendapati Shaw sudah tidak ada di tempat. Mengaku bernama William Randa, ex-marinir yang sedang riset monster di hutan ini. Keiko menegaskan makhluk itu tidak ada. Randa tak membantah, malah menatap alat di depannya dengan kagum. Hanya militer yang punya alat secanggih ini. Setelah melakukan percakapan singkat, rauti alat pendeteksi, hasil akhirnya juga tidak akan menemukan apa-apa. Kedua orang itu agak bingung dengan maksudnya. Randa melanjutkan, di kaki gunung ada sebuah legenda, yaitu penduduk yang tinggal di pegunungan pernah melihat seekor naga raksasa meluncur cepat di langit, lalu meninggalkan jejak api di udara. Randa menduga, mungkinkah jejak api itu sebenarnya adalah pancaran radiasi ion yang mereka cari. Mendengar hal ini, Letnan Shaw langsung terdiam. Dia sama sekali tidak percaya dengan cerita mitos seperti itu. Jadi dia bersiap untuk melanjutkan pencarian bersama Keiko. Namun tak disangka, Keiko tiba-tiba mengundang Randa untuk bergabung dengan mereka. Tindakan ini membuat Shaw kesal karena tugas utamanya melindungi Dr. Miura. Dia tak ingin orang lain ikut campur. Namun ketegasan Keiko, setelah Shaw pergi, Keiko menyusuri jalur Randa ke hutan belantara. Sambil berjalan, Randa menjelaskan pola aneh temuannya. Saat itu, Shaw yang sedang pulang mendadak berhenti. Dia turun dan menatap ke depan, terkejut. Menjelaskan asal-usul USS Lawton pada Keiko. Kapal itu karam di Pasifik tahun 1943 akibat serangan makhluk misterius. Keiko ragu karena lokasi ini 8.000 km dari Pasifik. Bagaimana bisa sampai sini? Randa bagian terdalam kapal. Sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Setelah Keiko mempercepat langkah dan menyusul, dia melihat Randa membuka sebuah peti kayu. Anehnya, di atas peti itu tertulis tapi tak menemukan apapun. Lalu, mereka mendatangi Kenta dan memaksanya menyerahkan dokumen itu dengan ancaman serius. Sadar bahaya, Ibu Kenta pura-pura membujuk putranya menyerahkan dokumen itu. Lalu, sang ibu memberikan foto ke Kenta dan menyuruhnya kabur. Dilindungi ibunya, Kenta pergi mengambil dokumen di kamar selagi ibunya menahan orang-orang monark. Saat mereka mulai curiga, Kenta sudah menghilang. Dia ibunya. Berbekal petunjuk itu, ketiganya melacak hingga menemukan Shore yang menua. Shore terkejut tahu identitas mereka. Ia tak menyangka bertemu keturunan sahabatnya. Saat Kenta ingin membahas dokumen Randa, Shore menghentikannya lalu membawa mereka keluar. Ternyata, Shore diawasi ketat organisasi Monarch. Ia pun mulai bercerita masa lalu tentang upaya mengungkap rahasia monster dunia serta penyelidikan mereka. Suatu ketika, beberapa orang di pabrik terbengkalai itu, mereka menemukan ratusan telur aneh milik makhluk misterius. Tempat itu seolah jadi ruang penetasan. Demi meneliti dan mengambil sampel genetik, Randa dan Keiko ingin turun melihat lebih dekat. Namun, Shore melarang karena bahaya mengintai di bawah sana. Akhirnya, dia gagal membujuk mereka. Apalagi Randa dan Keiko sudah sehati demi alasan keamanan. Sebagai seorang tentara, Shore memutuskan untuk menemani Keiko turun dan melihat-lihat. Keduanya menggunakan tali dan dengan cepat sampai di bawah. Saat Keiko mendekati salah satu telur, dia melihat makhluk di dalamnya tampak seperti sejenis serangga. Namun sebelum dia sempat memeriksa lebih lanjut, Shore tiba-tiba menginjak lantai hingga retak. Akibat efek berantai yang terjadi, makhluk aneh itu pun tiba-tiba terkejut. Ketika embrio pertama pecah, serangga raksasa itu langsung keluar dari cangkangnya, seolah-olah mencium aroma makanan lezat. Semakin banyak serangga menetas dan merayap gila-gilaan ke arah mereka. Keiko dan Shore sigap meraih tali dan memanjat. Tiba-tiba, serangga yang tak sampai mulai menumpuk seperti menara. Melihat situasi gawat, Shore mencabut senjatanya. Namun pistolnya tak berguna melawan serangga itu. Akhirnya, ia hanya bisa melihat Keiko ditarik ke bawah.